yang berduka, semua rumpun keluarga terkait, Bapak, Mama, saudara dan saudariku, anak-anak sekalian, semua yang mengenal dan mencintai Mama, Oma kekasih kita, Yosefina Hoardasi yang terkasih. Hari-hari hidup ini seperti bunga. Dia mekar di pagi hari, tetapi sore akan menjadi layu dan bisu. Maka tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua hanya sementara. Semua hanya menunggu waktu. Semua hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat singgah sementara. Tempat untuk berdiam sejenak, lalu harus menuju ke tempat yang abadi. Saudara dan saudariku terkasih, kematian itu datang seperti pencuri. Tidak pernah kita minta supaya cepat mati. Tetapi ketika waktunya tiba, tetapi ketika saatnya itu datang, siap atau tidak, suka atau tidak, kita akan mengalami kematian itu. Entah kematian diri kita sendiri, ataupun kematian orang-orang yang kita cintai, kematian orang-orang yang dekat dengan kita, kematian orang-orang yang menjadi tercinta kita. Seringkali banyak orang marah dan protes pada Tuhan. Seringkali orang mengeluh, mengapa Tuhan mengambil orang-orang dekat kami begitu cepat? Mengapa Tuhan mengambil apa yang menjadi kesayangan kami? Mengapa Tuhan mengambil orang yang baik? Mengapa Tuhan mengambil dia yang masih kami butuh di dalam hidup ini? Tetapi itulah Tuhan. Tuhan mengambil orang yang menjadi miliknya. Sering katakan, hidup ini pinjaman dari Tuhan Allah. Hidup ini adalah pemberian dari Tuhan Allah kepada setiap orang. Maka sebagai pinjaman dari Allah, ketika tiba waktunya, Allah akan meminta kembali apa yang menjadi miliknya. Maka hidup ini adalah milik Tuhan. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang berkuasa untuk dirinya sendiri. Santo Paulus pernah menegaskan, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Kristus. Maka setiap orang yang sudah hidup, setiap orang yang telah menerima hidup itu dari Tuhan, pada saatnya nanti, dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan itu di hadapan Allah yang memberi hidup itu kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudariku, sidang duka yang terkasih. Karena dosa, kita masuk dalam kematian itu. Dosa Adam membawa kita semua untuk turut serta masuk ke dalam dosa itu. Tetapi ketika Kristus datang sebagai Adam baru, dia membawa kita keluar dari kematian bersama Adam yang lama untuk bangkit menuju kepada Allah bersama dia sebagai Adam baru. Maka Kristus itulah Adam baru. Adam lama membawa kita ke dalam dosa, dosa ketidaktaatan dan dosa kesombongan yang berakibat pada kematian. Tapi Kristus sebagai Adam baru membawa kita keluar dari dosa itu untuk hidup baru bersama dengan Allah. Dan saat ini, saudari kita, kekasih kita, Mama, Oma, Yosefina Hoardasi telah berada bersama Kristus Adam baru. Entah dalam hidupnya dia berdosa, itu urusannya dengan Tuhan Allah. Entah dalam hidupnya dia pernah menyakiti hati kita, atau dia pernah berbuat sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah, tetapi Allah punya rahmat yang lebih daripada dosa-dosa. Maka kerahiman Tuhan
belas kasih Tuhan itu biasanya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dan mulia daripada segala kelemahan kita. Dan kita yakin dan percaya, Mama Yosefina saat ini telah mengalami sukacita itu. Yesus sendiri berjanji dalam Injil tadi, barang siapa yang datang kepadanya tidak akan dibuang keluar. Tidak ada orang, tidak ada bapak dan mama di rumah yang ketika meskipun anaknya bersalah sekalipun, tidak akan pernah membuang anak. Meskipun anak itu bandel, meskipun anak itu kadang-kadang melakukan kurang ajar, tapi orang tua karena kerahiman itu, karena belas kasih, menerima kembali anak. Apalagi Tuhan Allah yang maha rahim, maha berbelas kasih, Dia akan menerima setiap orang yang datang kepadanya, meskipun di dunia ini kita adalah orang yang paling berdosa. Karena kerahiman Tuhan itu, saya katakan tadi, jauh melebihi segala kelemahan kita. Mari kita doakan saudari kita, Mama Yosefina. Semoga dia berbahagia di surga. Semoga dia mengalami sukacita bersama dengan Allah. Semoga dia saat ini telah berjumpa dengan Bapa, dengan Mama, dan semua keluarga yang telah lebih dahulu menghadap tahta kerajaan Allah. Kita juga sambil mendoakan Mama Yosefina, mari kita doakan diri kita. Jangan lupa doakan juga diri kita masing-masing. Karena kita tidak tahu kita ini kapan mati. Tadi saya bilang kakak simpel. Kadang-kadang kita mengeluh soal ini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang lain yang punya beban hidupnya lebih tinggi dari kita. Saat ini kita mengeluh karena ada beban, ada masalah. Tapi kita jangan lupa ada orang lain di luar kita. Mungkin bebannya lebih dari kita. Maka mari ketika ada beban, ada masalah dalam hidup, larilah kepada Tuhan Allah. Jangan lari kepada hal lain. Semua kesenangan lain tidak akan pernah menjadikan masalah itu selesai. Tapi ketika berada bersama Tuhan, yakin 100% bahwa masalah mungkin tidak akan selesai waktu itu, tapi engkau akan mendapat peneguhan dan akan merasakan bahwa Tuhan itu mencintai kita. Tuhan mencintai Mama Yosefina, maka Tuhan manggil dia kembali dari antara kita. Kita pasrahkan dia pada Tuhan. Kita yakin Tuhan yang memberi dia, Tuhan pula yang mengambil dia. Mama Yosefina, selamat jalan. Doakanlah kami, semoga sekali kelak kita berjumpa kembali dalam keluarga abadi di surga. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita ungkap